Jemaat Reci, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Saya telah mempersiapkan satu bagian firman Tuhan di dalam renungan akhir tahun ini dengan judul His Goodness in a Dry Land. Saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-66, ayat yang ke-10 sampai dengan 16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini di dalam bahasa Inggris. For you, O God, have tested us. You have tried us as a silver is tried. You brought us into the net. You laid a crushing burden on our backs. You let men ride over our heads. We went through fires and through waters, yet you have brought us out to a place of abundance. I will come into your house with burnt offerings. I will perform my vows to you, that which my lips utter and my mouth promised when I was in trouble. I will offer to you burnt offerings of fattened animals with the smoke of the sacrifice of rams. I will make an offering of bulls and goats. Come and hear, all you who fear God, and I will tell you what He has done for my soul. Umum refleksi tahun baru kita adalah kita bertanya apa yang telah kita kerjakan tahun yang lalu dan bagaimana kita telah mencapainya, apa keberhasilan kita, atau kita belum mencapainya, apa yang menjadi kegagalan kita. Kita berangkat dengan satu starting point dari diri kita, apa yang kita kerjakan. Bolehkah di dalam refleksi tahun 2021 ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian menggunakan kalimat firman Tuhan yang dikatakan oleh pemazmur di ayat yang ke-16 ini. Come and hear, those who fear of God. I will tell you what God has done for my soul. Satu kalimat yang begitu indah dari pemazmur. Dia berangkat dengan sebuah starting point di dalam refleksi hidupnya. Bukan apa yang aku kerjakan, tetapi apakah yang Tuhan kerjakan bagi jiwaku. Saudara sekalian, kalimat ini begitu indah sekali di dalam terjemahan ESV. Dia berbicara mengenai my soul, mengenai sesuatu yang terjadi di dalam jiwa kita, hidup kita, soul kita, terhadap apa yang telah terjadi di dalam sekitar environment hidup kita. Saudara, refleksi akhir tahun ini penting kita menanyakan apa yang terjadi dengan inner soul kita. Sesuatu healing, kesembuhan, lebih daripada sekedar kita bertanya soal apa yang kita capai, sesuatu keberhasilan yang patut kita banggakan, atau kegagalan yang membuat kita menjadi kecewa dan penuh dengan kepahitan. Semua itu akan lenyap jikalau kita fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan bagi jiwa kita. Apa yang pemazmur katakan mengenai peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, mungkin juga sedang dialami oleh Anda selama 2 tahun terakhir ini. Dengarkan dia katakan, you brought us into the net. You laid a crushing burden on our backs. You let men ride over our heads. We went through fires and through waters. Dia bicara mengenai orang yang melindas kepalanya. Bicara mengenai ada tekanan berat yang crushing belakangnya. Bukankah semua ini dapat membuat sesuatu trauma di dalam inner soul seseorang? Itulah sebabnya luar biasa sekali kita boleh belajar refleksi kita di akhir tahun ini. Come and hear, datang dan marilah, hai engkau semua orang yang takut akan Tuhan. Aku akan menceritakan apa yang Tuhan telah kerjakan bagi jiwa kita. Di sini pemazmur
mengatakan semua peristiwa itu terjadi adalah tangan Tuhan yang kontrol, seperti seorang yang sedang membersihkan dan menguji kemurnian dari perak. Kalau kita melihat semua yang terjadi dalam hidup kita, apapun berat, susah, dan pahitnya, ada tangan Tuhan yang sedang menguji dan membersihkan kita. Maka kita percaya Dia memberikan keindahan pada akhirnya kepada jiwa kita. Dan bagi orang-orang yang telah menikmati kesadaran betapa indahnya apa yang Tuhan kerjakan dalam jiwanya, kita akan tutup tahun ini dengan doa seperti pemazmur katakan, aku akan bring burnt offering kepadamu Tuhan. Aku memanggil orang, dengarkanlah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Hal yang kedua, saudara sekalian, setiap akhir tahun tidak menjadi sebuah bahasa klise. Mari kita cari, temukan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi jiwa kita dengan ucapan syukur satu persatu, dengan membawa korban syukur kepadanya. Dan saya percaya kita akan mengakhiri tahun ini dengan memasuki tahun depan walaupun banyak hal yang tidak pasti. Kita penuh dengan optimisme memasuki tahun 2022. Dengan berangkat, fokuslah bukan kepada apa yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, tetapi fokuslah dengan ucapan syukur, karena melalui semua yang terjadi itu Tuhan melakukan keindahan, sukacita, kesembuhan kepada inner soul kita. Mungkin di akhir tahun ini saudara masih sedang mengalami sakit secara fisik. Saudara terbaring di rumah sakit, belum terjadi kesembuhan secara fisik, tetapi saudara boleh mengakhiri tahun ini dengan syukur karena saudara mengalami kesembuhan secara spiritual bersama dengan Tuhan. Come and hear, those who fear of God. I will tell you what God has done for my soul. Saudara sekalian, selamat tahun baru 2022. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan berkati kita bersama sebagai sebuah keluarga Allah yang indah. God bless you.